Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel NF Hendrianto. Bagi para pecinta sejarah bisa bergabung di sini. Kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama tentang sejarah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sejarah, yaitu tentang Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga. Nah, ini anak Madiun atau Magetan harus tahu tentang sejarah ini, karena beliau adalah adipati di Kadipaten Madiun dan dimakamkan di Giripurno, daerah Kabupaten Magetan. Siapa itu Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga? Beliau adalah cucu dari Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang pertama. Beliau adipati dari Madiun. Kemudian jabatan beliau diteruskan oleh Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga. Beliau ini bertempat tinggal di Keraton daerah Maspati. Kemudian beliau menikah dengan Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno. Beliau adalah putri dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Selain beliau ini menjabat sebagai adipati di Madiun, Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga ini, beliau juga menjabat sebagai panglima perang di Keraton Yogyakarta. Beliau juga menjabat sebagai penasihat seorang raja. Tapi ketika itu beliau memutuskan untuk keluar dari keraton. Beliau memutuskan untuk memberontak, karena pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua ini sudah mulai terpengaruh oleh Belanda. Beliau sudah sangat dekat dengan Belanda, maka Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga ini sangat tidak setuju, karena beliau ini sangat membela hak-hak orang Indonesia pada waktu itu, yaitu mengenai permasalahan tentang hutan jati yang ingin dikuasai oleh Belanda, dan beliau sangat tidak setuju sekali dengan permasalahan itu. Maka beliau akhirnya memutuskan untuk memberontak dan keluar dari keraton. Dan akhirnya Belanda pada waktu itu sudah memprovokasi Sri Sultan Hamengkubuwono bahwa Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga ini sudah sangat berbahaya, maka beliau harus dihabisi. Dan secara diam-diam Sri Sultan Hamengkubuwono ini mengirim utusan pasukan rahasia untuk mengejar, untuk memburu Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga ini. Hidup atau mati, beliau harus ditangkap dan dibawa ke keraton, karena Sri Sultan yang kedua ini sudah malu dengan Belanda. Dan akhirnya istri Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga ini, beliau akhirnya memutuskan juga untuk istilahnya beliau ini keluar juga dari keraton. Beliau akhirnya mencari ilmu agama di daerah Magetan, tepatnya di daerah Gunung Bancak di Giripurno. Beliau ada yang meriwayatkan, menceritakan beliau ini berguru kepada Kiai Baidowi atau Kiai Bailawi, yaitu lurah pertama di daerah Giripurno. Beliau belajar spiritual di sana. Kemudian ketika itu Raden Ronggo ini kan sedang menjadi buronan. Akhirnya beliau ini diburu dan tertangkap di daerah dekat Nganjuk. Beliau akhirnya gugur di sana, gugur dengan pasukan gabungan dari keraton dan pasukan Belanda. Dan beliau ini akhirnya diarak terbuka dari Nganjuk ke keraton, dan jasad beliau dipamerkan di alun-alun bahwa beliau ini dianggap sebagai pemberontak, sebagai begal. Jenazahnya sangat mengenaskan. Padahal beliau ini adalah seorang keturunan raja, beliau adalah panglima perang, tapi jenazah beliau sangat diperlakukan sangat tidak manusiawi. Akhirnya beliau ini dipertontonkan kepada warga bahwa inilah pemberontak,
inilah pengkhianat, jika pengkhianat inilah hasilnya seperti ini. Dan akhirnya beliau dimakamkan di Banyu Sumurup dan identik dengan makam begal atau pengkhianat. Dan setelah kejadian tersebut, setelah gugurnya Raden Ronggo Prawirodirjo yang ketiga, keraton ini semacam mengalami seperti hukum karma. Sri Sultan yang kedua pun seperti mengalami musibah besar, hukum karma, karena memperlakukan Raden Ronggo Prawirodirjo dengan sedemikian rupa. Setelah kejadian itu, semua benda pusaka, harta kekayaan keraton dijarah habis-habisan oleh Inggris pada waktu itu, mulai keris pusaka, emas, gamelan, dan barang-barang yang berharga dijarah habis-habisan oleh Inggris. Dan walaupun di kemudian hari Inggris ini mengembalikan tahta Raja Sri Sultan pada keraton tersebut. Dan kemudian pada tahun 1957, ketika itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, beliau sudah naik tahta menjabat sebagai raja. Beliau ini adalah raja yang berbudi luhur. Beliau sangat tahu sejarah masa lalu keraton. Beliau sangat tahu sejarah leluhur-leluhurnya, perjuangan-perjuangan leluhurnya. Dan akhirnya jenazah makam dari Raden Ronggo Prawirodirjo itu kemudian dipindahkan di Giripurno, Kabupaten Magetan. Beliau dimakamkan berdampingan dengan istri tercintanya Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno, karena beliau ini sangat menghormati leluhur dan sangat tahu sejarah. Dan pada tahun tersebut akhirnya Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawirodirjo diangkat, disahkan menjadi pejuang perintis kemerdekaan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Beliau akhirnya dimakamkan di Giripurno bersama istri tercintanya. Dan sampai sekarang pun para pemimpin-pemimpin, para bupati, para komandan Lanut Iswahyudi, para anggota DPR dan sebagainya, jika setiap tahun itu pasti beliau berziarah ke makam leluhurnya, yaitu di makam Gunung Bancak Giripurno, di makam Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawirodirjo dan Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno. Ya, demikian tadi sedikit cerita sejarah tentang Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawirodirjo dengan Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno. Semoga menambah wawasan kita semua, semoga bermanfaat kepada semua. Jangan lupa subscribe dan like-nya, karena subscribe itu gratis, dan agar kami nanti lebih bersemangat untuk mengembangkan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.